muhasabah nih. Orang-orang yang dia suka menilai rendah istrinya, dinilai lebih rendah daripada, ya, lebih buruk daripada pasangannya, atau mungkin istrinya memandang lebih buruk suaminya. Nggak akan beres-beres kalau seperti itu, ya. Orang direndahkan dari hartanya, dari pekerjaannya, nggak bisa. Kita nggak bisa merendahkan orang lain, ya. Orang itu bisa merendahkan orang lain dari kata-katanya. Nah, itu harus diruqyah. Kata Bu Aci. Ini orang-orang yang kayak gitu itu biasanya suka merasa benar. Bededek apa ora jajal. Domongi malah lambene malah, ya, menyombong-nyombongkan diri. Ya. Ada orang-orang yang biasanya merendahkan orang lain, dia merasa bahwa dia adalah paling. Ketika disuruh kumpul-kumpul dengan orang-orang yang biasa, ya, orang-orang yang biasa, maka dia akan mengatakan begini, nggak level dia sama aku. Betul? Maka orang-orang yang seperti itu nggak banyak teman, ya, nggak banyak teman tuh orang-orang kayak gitu. Iya, nggak boleh kita sombong, benar. Nanti kayak gini, pakaiannya juga kayak gitu, ngaku-ngaku alim. Ya. Ada dia mah bukan ustazah, sok-sok jadi ustazah. Ada. Mungkin banyak orang-orang di dunia ini yang banyak memiliki ilmu, tapi banyak juga yang tidak menerapkan ilmunya dalam kehidupan dia. Dia itu akan merasa sombong. Jadi orang lain itu harus menghargai dia. Dia tidak mau menghargai orang lain. Itu orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Ya, orang dilihat dari jabatannya, ada dia mah bukan apa-apa dibanding saya mah bejobot kali. Kesel kali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dia kerjanya apa sih? Coba nih teman-teman, kalau ketemu sama orang, jangan langsung kayak gini, suami kamu kerja di mana? Ketahuan banget itu, ya, ketahuan banget kalau dia itu yang dilihat adalah suka dunia dulu, ya. Ketemu sama orang baru juga kenal, kuas suamimu kerja di mana? Hadir lagi kita, siap Mbak Nur, benar. Banyak orang-orang merendahkan dia itu dari pekerjaannya. Orang yang dia pingin dihargai, ketika ketemu, ini contoh ini dari pekerjaan nih, ini dari ini dari pekerjaan. Kita lihatlah di dunia kita, lingkungan kita kelihatan banget. Orang-orang yang dia memiliki nilai, memiliki jabatan, memiliki apalah, memiliki kekayaan, itu yang dihargai, itu dihargai banget, benar nggak? Monggo, tahu nggak monggo? Dihargain gimana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, monggo. Oh, ada Pak Camat kemarin kesini. Oh, ada Pak Presiden kesini kemarin. Coba kalau kita orang-orang biasa-biasa aja, Pak, Kang Endi, dari mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, si Bapak itu datang. Ya, ada. Itu karena melihat itu dari jabatan, dieluk-elukan banget nih, ya. Didatangan sama orang yang memiliki harta banyak sama orang yang biasa-biasa itu beda, benar. Itu karena orang masih melihat itu dari dunia. Makanya saya heran sekali ya, kayak gini. Ketika saya cium tangan kepada orang jualan, nenek-nenek nih misalkan, oh dia jualan nasi kuning, atau mungkin dia jualan, atau mungkin dia pengemis di dekat jalan, di pinggir jalan. Ada pengemis, misalkan contoh nih, ada orang tua yang tidak saya kenal misalkan, atau teman-teman ada yang tidak kenal. Apa salahnya sih kalau cium tangan? Kita cium tangan dia itu menghargai dia sebagai orang tua, bukan menghargai dia karena pekerjaan dia mungkin, atau
Kita kenapa emang kalau misalkan dia udah tua, dia jualan kangkung, kalau kita cium tangan di pasar, emang kenapa? Ada yang salah gitu? Ada yang salah gitu? Kan gak ada yang salah. Maka jangan pernah melihat dia itu mau jualan apa. Kalau kita menghargai orang tua kita, entah dia mau jualan apa, entah dia punya pejabat, nggak punya jabatan, ya itu rasa cinta kita, rasa kita itu menghargai orang tua. Tapi banyak orang-orang, bahkan dia itu masih muda, memiliki jabatan, tapi ketika salaman dengan orang tua, dengan kakek salaman, petatang petenteng, karena melihat bahwa itu rakyat biasa. Banyak yang kayak gitu, banyak. Karena saya pernah merasa, teman-teman, ketika ini saya juga, ini cerita, maka teman-teman jangan seperti itu. Kita ketemu dengan orang di jalan, mau teman-teman punya mobil, mau teman-teman punya harta, ketemu di jalan ada nenek-nenek, cium tangan emang kenapa? Dia jualan gorengan, ketika salaman, saya cium tangan misalkan. Kenapa sih ada yang bilang, kenapa sih harus cium tangan? Kan dia hanya, nah itulah orang-orang yang kayak gitu tuh banyak di lingkungan kita. Makanya saya kemarin selalu bilang sama teman-teman yang di majelis taklim, ya, teman-teman di majelis taklim atau teman-teman di suatu kelompok, biar nyaman orang lain datang ke dalam kehidupan kita, ke komunitas kita, ke majelis taklim kita. Mereka merasakan mereka itu sama dengan kita. Ya jangan dibeda-bedakin. Jangan dibeda-bedain. Ya. Sosialita pakai seragam-seragam. Udah kayak gitu makannya di restoran. Ya gimana orang biasa-biasa mau datang ke sana? Ya, maka jangan sukalah merendahkan orang lain itu dari mana? Dari jabatannya, dari pekerjaannya. Ada orang-orang bekerja di tempat sampah, baunya bau sampah. Ada orang kerja yang dia itu di dalam mobil, maka dia bau wangi di dalam mobil. Tapi di hadapan Allah, siapa tahu ketika malam dia pakai minyak kasturi ketika sholat tahajudnya. Pemulung sampah dia bau sampah karena pekerjaan pada waktu itu memulung sampah. Tanpa ada pemulung sampah, tanpa ada orang-orang yang mengambil sampah, gimana lingkungan kita? Tapi banyak orang-orang yang memandang rendah. Tapi kita enggak. Kita enggak, di sini enggak ada seperti itu. Tapi ada. Betul tidak? Siapa tahu malamnya dia itu bangun sepertiga malam, kemudian ganti baju, memakai wewangian kasturi yang disukai sama baginda Rasulullah SAW. Lebih mulia dibandingkan orang yang ada di dalam mobil. Orang-orang yang punya mobil, yang memiliki jabatan, jangan suka merendahkan orang lain. Tidak ada yang bisa menemani kita. Ketika kita meninggalkan dunia, tidak ada yang bisa menemani kita. Mobil yang dimiliki, yang disombong-sombongkan. Ya, mobil, baju, teman-teman. Yang teman-teman memiliki jabatan mungkin banyak bintang berbintang. Saya tegas aja di sini. Bintang berbintang. Saat ini memiliki ajudan. Boleh memiliki ajudan, boleh. Karena pekerjaan. Tapi di luar pekerjaan, tidak ada apa-apanya. Ketika baju dibuka, diganti dengan baju rumahan, sama dengan baju-baju orang-orang rumahan. Ketika memakai sarung, ya tetap aja di hadapan Allah ya sama aja. Sajadah ya kayak gitu. Nggak ada teman-teman itu. Bintangnya dipakai ketika sholat, teman-teman setiap sholat tahajud dipakai bintangnya. Orang-orang yang pakai berbintang, pakai seragam-seragam teman-teman ya. Di hadapan Allah itu akan lebih mulia. No, tidak. Jadi maka kita nggak usah merendahkan orang lain. Ya, baju yang kita pakai, mau harga mahal baju kita, mahal teman-teman baju yang teman-teman miliki, mau tukang sampah, mau petani, mau orang-orang yang kaya, mau orang-orang yang banyak dosa, mau orang-orang yang memiliki pahala yang banyak, mau orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, mau dia orang-orang yang kaya raya. Ketika memakai baju terakhir itu sama bajunya, namanya sama juga. Nggak ada yang punya jabatan nanti ketika meninggal bajunya kaos atau bajunya ya pakai baju yang jas sebagai seorang muslim ya. Tidak ada. Semuanya namanya sama. Apa namanya?
Bajunya apa yang terakhir? Apa, Mbak Nadira? Namanya apa? Kain kafan. Kafan, kain kafan. Mau yang memiliki jabatan, memiliki ajudan, menjadi penguasa, nama kain yang akan kita pakai itu sama-sama aja, namanya kain kafan. Warnanya sama, tidak ada teman-teman yang jadi ajudan, yang memiliki jabatan memilih warnanya warna apa. Nanti saya kalau meninggal nanti warna kain kafannya emping, nggak bisa, ya. Memiliki dasi, dasinya juga tergantung nanti emang dipakai, nggak bisa, warnanya putih. Teman-teman suka merendahkan orang-orang yang tidak punya mobil, mau yang punya mobil, nggak punya mobil nih, yang punya mobil, mobilnya harga miliaran. Dengerin baik-baik, ya. Jangan terlena dengan apa yang ada dalam kehidupan teman-teman, yang ada dalam kehidupan kita. Racing mobil harganya miliaran rupiah. Pajaknya aja miliaran rupiah. Mungkin. Nggak tahu kayak apa ya pajaknya. Bukan saya loh Bunda, ya bukan. Kak Gibran Mas Soleh. Yuk yang baru masuk silahkan follow akun saya. Diklik tombol plusnya. Diklik tombol plusnya ya. Nanti jam 1 kita juga ada live tentang hutang riba. Oke. Yang memiliki kendaraan, mau harganya mahal. Ada yang memiliki gerobak, ada yang tidur di dalam gerobak, gerobaknya gerobak sampah, pemulung sampah. Ada di Jakarta banyak. Meninggal mereka, baik yang pemulung sampah yang dia biasanya tidur, yang didorong adalah dorongan gerobak sampah. Kemudian ada yang memiliki mobil-mobil dengan racing miliaran, meninggal sama kendaraannya. Satu nama. Apa? Namanya apa? Keranda. Apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan? Kemudian, ketika teman-teman sekarang menjadi pemimpin atau saat ini menjadi penguasa, memiliki jabatan, dihargai banyak orang, ratusan orang, ribuan orang menghargai teman-teman karena teman-teman terkenal mungkin. Menjadi artis terkenal atau menjadi pejabat terkenal. Memiliki ajudan, memiliki asisten terkenal teman-teman. Kemana-mana dibawain. Tanya kepada asistennya, mau nggak kamu nemenin aku? Ngapain? Kalau saya meninggal nanti bisa nggak ngejagain malaikat agar tidak menyiksaku? Oh, ya nggak bisa. Istriku, nanti mau nggak kamu nemenin aku? Ketika aku nanti meninggal, mau nggak kamu ada di sampingku? Nemenin aku? Nggak bisa, maaf. Nggak bisa, anakku, kamu udah aku biayain. Nanti kalau papa meninggal, nanti mau nggak temenin aku? Ya nggak mau. Apa yang kita sombongkan teman-teman? Makanya jangan suka merendahkan orang lain karena di hadapan Allah kita nggak tahu mana yang terbaik, yang lebih mulia. Ketika kita memiliki bajunya mahal, nggak udah sombong-sombongkan, nggak usah. Baju-baju bagus nggak pernah dipakai teman-teman, udah kasihkan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan. Sayang Bu, ini memahal. Sayang Bunda, ini memahal. Saya nggak mau berbagi, ini memahal. Buat kenang-kenangan lah Bun. Buat kenang-kenangan gimana nanti kalau meninggal mubazir. Sedekahkanlah. Mulai saat ini baju 6 bulan sekali sedekahkan. Nanti tidak akan menemani teman-teman enggak. Ya. Sandangane diganti putih. Sandangannya diganti putih, mau yang punya pejabat, nggak punya jabatan, mau dia petani, mau dia pemulung sampah, mau dia punya duit, mau punya dosa banyak, memiliki ilmu yang banyak, mau dia kiai, mau jadi ustadz, ustadzah, itu semuanya. Mori, tahu mori ya? Kain kafan. Itu tanda ora bisa mulih. Itu tandanya sudah tidak bisa pulang. Bahasa Jawanya itu mulih. Mulih itu balik. Udah tidak bisa balik. Ya Allah, saya pingin pulang ke rumah. Saya pingin tidur di atas kasur yang saya beli mahal di dunia. Saya pingin, ya Allah,
pingin tidur ya di atas ranjang yang empuk, nggak bisa. Bahkan ketika kita sudah memakai kain kafan, maka kita sudah diusir dari rumah. Ustadz, ayolah segera dimakamkan ayah ibuku, Ustadz. Benar? Ya, benar gak? Ayolah segera dikebumikan, kasihan tuh. Gak bisa teman-teman bertahan lama di ruang tamu yang biasa teman-teman itu menerima tamu, pejabat-pejabat, gak bisa. Akan segera diusir dari sana. Mana rumah yang dimiliki dulu? Mana kasur yang empuk dulu? Mana baju yang bagus dulu? Dikain kafanin. Dikain kafanin, dianterin sama anaknya. Ya, ke tempat peristirahatan terakhir. Dan ketika mau masuk ke liang lahat, apakah mobil Lamborghini-nya, mobil yang mahal-mahalan itu akan dibawa? Ketika masuk ke area pemakaman, apakah nanti teman-teman bisa bisa meminta sama anak-anak, nak, Bapak, nanti kalau Papa meninggal, iya Pak, nanti bawa Lamborghini-ku nanti untuk masuk ke area kuburan. Oh, nggak bisa, sempit Pak. Ya, tumpakane kereta dowo, tumpakannya kereta panjang. Mau dia petani, mau dia orang biasa-biasa, mau dia orang kaya, mau dia pejabat, mau dia penguasa, mau dia di dunianya dia itu memiliki senjata tajam, mau dia di dunianya dia memiliki bom, mau di dunia dia menjadi penguasa, ketika meninggal dunia, dia itu memiliki satu kendaraan sama dengan orang-orang biasa. Ya, tumpakane kereta dowo, yang dinaikin adalah kereta panjang. Roda papat, nggak ada roda-roda racing yang harga 1 miliar, yang harga ratusan juta yang teman-teman pakai di dunia. Yang gagah-gagahan teman-teman, gagah-gagahan naik kendaraan dengan harga miliaran rupiah, dengan roda yang racingnya harga ratusan juta, nggak bisa dibawa ke area pemakaman ketika teman-teman meninggal dunia. Roda papat keretanya kereta panjang. Roda papat rupa menungso, rodanya roda 4 kaki anak-anak kita. Ya, sandangane diganti putih. Ini saya ulangi, sandangannya diganti putih, namanya kain kafan. Oke, sama-sama kain kafan. Ya, iku tanda ora bisa muli. Itu tandanya sudah tidak bisa balik lagi ke rumahnya. Tumpakane kereta dowo, tumpakannya kereta panjang. Roda papat rupa menungso, rodanya 4, bentuknya manusia. Itu sama manusia itu. Maka apa yang disombongkan teman-teman dunia ini? Nggak usah kita rendahkan orang-orang yang tidak memiliki jabatan. Teman-teman memiliki ilmu, jangan suka merendahkan orang-orang yang sedang belajar ilmu. Jangan suka merendahkan orang-orang yang saat ini sedang bermaksiat. Jangan suka ngomongin orang-orang yang saat ini sedang memiliki banyak dosa. Karena kita tidak akan pernah tahu ketika meninggal dunia, siapa tahu dia yang paling mulia di hadapan Allah. Ya. Kenapa orang-orang suka merendahkan orang lain? Ada apa sebenarnya? Yang pertama, karena dia memiliki kesombongan luar biasa. Merasa hebat. Makanya banyak di media sosial, teman-teman. Banyak orang-orang mengkritik tapi tidak memakai ilmu. Orang mengkritik media sosial, mengkritik. Ya, ada orang-orang yang sedang berdakwah, ada satu aja kesalahan. Kebenarannya seakan-akan tidak terlihat. Dijadikan itu perbedaan, jadi ya, mengadu domba antara umat muslim yang lainnya. Maaf sekali teman-teman. Makanya saya bilang sama teman-teman, saya ini manusia biasa yang banyak kesalahan. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, ayo saya itu dituntun. Teman-teman memiliki ilmu lebih dari saya. Saya yakin banyak teman-teman yang ada di sini yang memiliki ilmu lebih daripada apa yang saya ketahui. Maka ayo, kalau ada kesalahan,
Jangan ada komentar yang negatif, tapi ayo sama-sama kita berdiskusi, sama-sama untuk umat sahabatku. Jadi jangan sampai umat muslim ya itu diadu domba. Nanti senang orang-orang yang mau menghancurkan umat muslim. Benar nggak? Ini orang-orang ya salah satu sama-sama agamanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cara untuk mengingatkan itu caranya kadang salah. Akhirnya orang yang tidak tahu jadi bingung. Ya, kata ini begini, kata ini begini, akhirnya bisa menghancurkan keimanan seseorang karena bingung. Ilmu ini beda, benar nggak? Maka jangan seperti itu ya. Bijaklah kita untuk bisa memberikan masukan, memberikan nasihat. Sama ketika kita itu memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang bermaksiat. Ya, iya. Jangan cuma nyinyir, ayo ngobrol bareng gitu. Itu bagus tuh. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu merendahkan orang-orang saat ini sedang memiliki hutang, direndah-rendahkan. Ada dia memang udah kebiasaan dia mengutang kawus. Kebanyakan hutang kawus. Tahu kawus? Puas, itu bahasa Jawanya. Diomong-omong, coba doakan. Orang-orang sedang bermaksiat, coba doakan. Ya, doakan mereka. Walaupun kadang kita ngasih sesuatu yang benar itu tidak bisa diterima benar sama mereka. Ya mungkin karena mereka itu belum dibukakan hatinya. Ada orang-orang yang dibilang ketika kita itu memberikan ya saran kepada mereka, kemudian mereka bilang, sok suci. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Sok suci. Kemudian teman-teman bilang kayak gini. Teman-teman akhirnya membangga-banggakan diri. Nggak boleh juga. Kalau teman-teman dibilang sok suci, teman-teman diam. Diam. Ya. Berdoa aja sama Allah. Jangan sakit hati. Jangan merasa dianya paling benar. Makanya istri nih, tolong-tolong. Mau istri, mau suami yang mau mengingatkan salah satunya, nggak usah sambil marah-marah. Karena kita tidak tahu di hadapan Allah nanti seperti apa. Pasangan kita mungkin sekarang belum bisa sholat. Tapi ketika teman-teman itu mendoakan, siapa tahu ya dia itu sholatnya lebih khusyuk nanti ketika dia didatangkan hidayah sama Allah. Maka jangan merendahkan orang lain dari ibadahnya, dari ilmunya, dari bentuk fisiknya, dari keadaan ekonominya, dari pekerjaannya. Jangan ya. Jangan kayak gini, dah. Saya tuh kurang gimana lagi, dah, saya mah jadi istri mah, dah. Emang kenapa? Saya tuh udah ngasih contoh saya sholat. Kenapa suami saya teh nggak sholat-sholat? Pusing amat. Doakan, ya, doakan. Diingatkan dulu, doakan. Setelah doakan, teman-teman, ya, kasih contoh. Karena ini pasangan kita kan orang besar, ya, udah gede dia, udah gede. Sebenarnya sudah tahu dosa, ya, udah tahu dosa, sudah tahu itu salah. Jangankan pasangan kita udah tahu loh, riba itu dosa loh. Riba itu dosa, dan Allah itu sudah ngasih tahu, nggak boleh ya riba. Kita juga kadang masih melakukan. Kita sebagai seorang dewasa loh. Semua itu butuh muhasabah, sahabatku. Ya, kita pingin merubah orang lain, nggak bisa. Kita hanya bisa mendoakan, memberikan nasihat. Allah yang akan datang. Allah itu yang akan merubah seseorang. Tapi dengan apa yang dia usahakan. Kenapa orang-orang dapat hidayah? Karena dia itu ada niat untuk hijrah. Ada niat untuk lebih baik. Kenapa dia orangnya lunas hutang? Karena ada orang yang niat mau membayar hutang. Tap-tap layarnya yuk, yang baru gabung silakan teman-teman follow akun saya ya. Follow akun saya, klik tombol plusnya. Kemudian klik tombol loncengnya yang baru gabung. Ya. Kemudian teman-teman, orang-orang yang suka merendahkan orang lain karena dia insecure, karena merasa kurang, akhirnya menurunkan orang lain biar diri sendiri terlihat tinggi di mata orang lain. Nih, perhatikan. Dia insecure. Dia itu merasa
merasa kurang. Tapi karena dia merasa kekurangan, dia tahu dia salah. Untuk menutupi kesalahan dia, untuk menutupi kekurangan dia, akhirnya dia lebih-lebihkan apa yang dia miliki. Contoh nih, ada masalah dengan pasangan. Pasangan salah. Untuk menutupi kesalahan dia, maka dia baik-baikin kelebihan dia. Paham nggak? Ya, contoh teman-teman, orang merendahkan orang lain. Misalkan kita ngobrol dengan yang sudah ada di sekeliling kita, pasangan kita aja, pasangan kita, suami kita salah, tapi kenapa kok istri yang disalahkan, istri yang direndahkan? Kayaknya istri yang salah misalkan. Padahal yang salah itu sebenarnya adalah dia. Tapi karena dia memiliki sifat sombong, memiliki sifat angkuh, memiliki sifat yang dia emang suka merendahkan, tidak mau dikalahkan, tidak mau disalahkan, dia merasa benar, maka dia akan unggulkan kebaikan dia, ya, mungkin di hadapan mertuanya, mungkin di hadapan orang tuanya, mungkin di hadapan istrinya. Dia menutupi kesalahannya. Ya. Dengan apa? Kebaikan-kebaikan dia diomong-omong. Itu untuk apa? Menutupi kesalahan dia. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Dah kamu mah nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak bisa melayani saya. Benar. Dia salah. Contoh, ada orang yang selingkuh. Aduh, maaf. Maaf teman-teman ini ya. Kak Teye, makasih ya. Ini ada orang yang selingkuh. Sudah tahu dia selingkuh. Tapi kenapa istri yang disalahkan? Dah kamu mah kurang cantik. Ya tolong aku percantik. Biar kamu nggak selingkuh. Contoh. Dah kamu mah dicari kesalahan-kesalahan. Paham nggak? Kayak gitu ya. Begitupun dengan istri. Begitupun dengan perempuan. Bisa merendahkan suaminya. Dicari kesalahan-kesalahan dia. Padahal istri yang salah. Menutupi kesalahan istri, menutupi kesalahan dirinya, akhirnya suami disalahkan. Mbak Dini apalah. Ya, paham ya? Oke ya. Ayo ibu-ibu dengerin. Ini bapak-bapak sama ibu-ibu nanti ribut. Jangan ya. Paham ya? Jadi orang-orang yang menyombongkan diri, merendahkan orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini salah satunya. Karena dia itu insecure. Ya, dia insecure, dia merasa bahwa dirinya tidak mampu, dia merasa memiliki kelemahan pada diri dia. Tetapi ketika dia ada kesalahan, dia ada kelemahan, dia tidak menerima apa kesalahan dia, apa kelemahan dia. Akhirnya, untuk menutupi itu, akhirnya dia menyombongkan dan membalik-balikan kesalahan kepada pasangan, kepada siapapun. Ya, oke. Kemudian, fakta. Kok fakta? Teman-teman yang baru masuk, silakan tap-tap layarnya. Mana tap-tapnya? Belum ada 100 loh. Ayo, ya belum ada 100. Ya, fokus tap-tap Mbak Lilik. Hadir Bun, Mbak Fatimah siap. Teman-teman silakan di-follow akun saya. Ya, klik tombol plusnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti live saya. Setiap pagi kita juga ada live muhasabah jam 5.30. Silakan teman-teman bisa bergabung dengan muhasabah, membaca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Ya. Kemudian membaca doa bersama diaminkan ribuan orang. Dan jam 1 kita juga akan ada live tentang muhasabah. Kemudian yang ketiga, kenapa orang-orang merendahkan orang lain? Karena kurang ilmu dan kurang empati. Ya, kurang ilmu dan kurang empati. Ada orang-orang yang ngomongin orang banyak hutang. Orang itu kadang merendahkan orang lain dari memandang sebelah mata, tanpa tahu perjuangan seperti apa. Ya Allah, itu ada ibu-ibu banyak hutang. Kalau yang berpikir positif mah, dia padahal itu sudah berjuang luar biasa. Dari dulu sampai sekarang, dia berjuang untuk anak-anaknya. Saat ini memiliki hutang, ya Allah. Kalau orang yang nggak tahu mah, emang dia mah dari dulu mah banyak hutangnya memang. Orang-orang yang suka merendahkan orang lain karena dia tidak ada empati.
Maka ketika teman-teman melihat orang sedang bermaksiat, yuk empati kita munculkan, ya Allah. Ini ada orang yang sedang bermaksiat, lagi mabuk-mabukan, ya Allah, sadarkanlah dia, kasihan. Nanti kalau sampai akhir hidupnya kayak gitu terus. Oh ya Allah, itu ada orang sedang riba. Dia sekarang ancur-ancuran. Empati, bukan diomongin. Empati. Ayo kamu mungkin dari riba kali ya. Ayolah hijrah riba. Itu rasa empati kita, sayang kita kepada mereka tanpa memandang siapapun mereka. Ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang seperti itu, ya. Ada orang-orang yang dia itu mungkin lagi banyak maksiat karena mungkin dia belum begitu tahu ilmu tentang agama, ya. Atau mungkin dia suka marah-marah, ya. Ada tetangga kita suka marah-marah. Kemudian teman-teman menghina dia, merendahkan dia. Merasa teman-teman itu lebih baik daripada dia. Ya, itu juga nggak boleh. Mungkin karena dia belum tahu ilmunya. Oh, ternyata marah itu nggak boleh ya. Oh, ternyata orang-orang yang meninggalkan kemarahan itu dapat surganya. Mungkin karena belum tahu ilmunya. Ya. Nah, yang keempat apa? Orang-orang suka merendahkan orang lain karena lingkungan dan kebiasaan. Kadang ikut-ikutan. Maka lingkungan untuk anak-anak kita, lingkungan untuk kita, itu sangat berpengaruh sekali untuk kehidupan kita. Sangat berpengaruh. Apalagi di media sosial. Hati-hati dengan media sosial. Media sosial itu bisa menghancurkan keimanan. Bisa menghancurkan istiqomah. Bisa menghancurkan kehidupan kita. Yang tadinya teman-teman itu biasa-biasa, tapi ternyata di media sosial dengan lingkungan yang seperti itu, ya kalau lingkungannya baik. Kalau lingkungannya tidak baik, maka akan membawa kemaksiatan. Akan membawa kita lebih kepada kehancuran. Maka hati-hati dengan media sosial. Teman-teman harus lebih bijak. Kita tidak bisa menyalahkan acara. Tidak bisa menyalahkan media sosial, tidak. Tapi kita yang harus bisa menjaga. Ya, kita yang harus bisa untuk memilah-milah. Yang baru masuk silakan teman-teman. Yuk, yang baru masuk silakan teman-teman follow akun saya. Tap-tap layarnya yuk, di tap-tap layarnya ya. Ya, di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya Allah itu sudah memberikan peringatan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jangan suka mengolok-olok, jangan suka merendahkan. Boleh jadi mereka yang berolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Udah jelas. Ya, hatur nuhun ya. Teman-teman merendahkan orang lain. Dia memang kayak gitu. Nih, satu telunjuk. Satu telunjuk akan masuk mengarah kepada orang-orang yang kita rendahkan. Tapi 4 jari ini mengarah kepada diri kita. Artinya, satu telunjuk itu masuk mengarah kepada orang yang kita rendahkan, tapi ternyata mungkin kita lebih rendah. Ada 4 jari. Kita itu harus introspeksi diri. Ada 4 jari. Kata jari ini introspeksi diri dulu sebelum kita ngomongin orang lain. Orang lain baru kebagian 1. Masa teman-teman, kamu memang. Coba teman-teman kalau nunjuk itu ya pakai ini 1 jari. Maka yang 4 ini teman-teman suruh introspeksi diri. Gak ada orang nunjuk. Dah kamu mah dah kayak gitu kamu mah. Emang kamu kayak gitu? Dasar kamu mah. Gak bisa teman-teman nunjuk ya dua-duanya, 5-5-nya gak bisa. Ya, kita suruh introspeksi diri sahabatku. Ayat ini jelas banget bahwa Allah itu mengingatkan, jangan merasa lebih baik karena bisa jadi yang kamu rendahkan lebih mulia daripada di sisi Allah, ya, daripada kamu sendiri. Kalau orangnya sombong, nunjuknya pakai 5 jari ya. Hai. Hai kamu. Kamu ini memang masa nunjuk-nunjuk kayak gini. Yang benar ya kamu ya. Nggak ada. Oke ya. Hadis tentang merendahkan orang lain juga sudah ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, cukuplah seseorang itu dianggap buruk apabila ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayatmu Muslim. Masya Allah. Ya. Artinya merendahkan orang lain sudah cukup membuat kita termasuk orang yang buruk di mata Allah. Karena Allah tidak suka dengan kesombongan. Nauzubillah. Masya Allah. Ya, bagaimana Bun agar saya tidak merendahkan orang lain? Yang pertama, ingat bahwa semua manusia itu sama. Ya, yang membedakan adalah takwa. Semua teman-teman manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwa. Siapa yang rajin menjalankan ibadahnya, siapa yang tidak rajin menjalankan ibadahnya, itu yang akan menjadi pembeda. Apa yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia? Ya, Nafisa, kemudian Kak Daeng, Mbak Lili, ketika berkumpul, ya, ketika berjumpa dengan Allah, maka nanti kita akan membawa bekal masing-masing. Ya, sama-sama diciptakan sama Allah, hidungnya sama satu, ya, matanya ada dua, sama-sama memiliki mata, sama-sama memiliki hidung, sama-sama memiliki lisan, sama-sama memiliki telinga, sama-sama memiliki badan, tapi nanti masing-masing Allah karim. Nanti teman-teman, masing-masing itu memiliki tanggung jawab, ya, memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi teman-teman gelap-gelapan, ini tiba-tiba anjlok, ya, tiba-tiba anjlok, nggak apa-apa ya. Nanti saya buka dulu sebentar teman-teman, saya buka dulu sebentar. Mati teman-teman ya, Masya Allah. Gelap ya? Amankah teman-teman? Aman? Iya, mati lampu teman-teman, nggak masalah. Masih kelihatan muka saya? Masih kelihatan? Nggak apa-apa ya. Aman kan? Redup Bunda? Atau mau di luar? Mau di luar? Coba. Sebentar ya, saya keluar ya teman-teman. Sebentar, saya keluar ya. Kelihatankah? Sebentar, saya keluar ya. Mati lampu kah? Biasalah teman-teman, kita di luar dulu kali atau gimana ya. Nah ini aku keluar rumah deh. Ya. Nah, dah deh sekarang di sini aja. Kita ngobrol-ngobrol di sini teman-teman, di ada baju. Nggak apa-apa ya, teman-teman di sini aja. Oke, di sini ya. Oke, ini di rumah. Ini saya di luar, teman-teman. Masjidnya mana? Ada masjidnya di depan tuh. Nah, kan ini sesuai dengan, ya, ini sesuai dengan impian saya, teman-teman. Ini adalah rumah yang saya tulis di dalam buku impian saya. Ya, di mana rumahnya, kemudian saya beli di daerah mana, dengan harga berapa, dengan ruangan berapa, itu semuanya persis dengan apa yang saya impikan. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Ya, sebentar ya, teman-teman. Nggak apa-apa ya. Maka saya selalu bilang sama teman-teman, kenapa sih teman-teman nggak yakin? Saya bisa, kenapa teman-teman nggak bisa? Maksudnya gini, nggak harus kita memandang berapa nilai harga rumah ataupun harga mobil atau harga apa yang kita miliki, tidak. Tapi yang membuat kita itu lebih bangga adalah ketika kita bisa menjaga keyakinan kita kepada Allah. Karena setiap manusia itu keinginan berbeda-beda, ya kan? Keinginan manusia itu berbeda-beda, dan Allah juga menciptakan sesuai dengan apa yang diyakini sama manusia. Maka sebenarnya mungkin teman-teman juga memiliki impian masing-masing, ya kan? Nah, saya impiannya seperti ini.
Dan saya hanya bisa bilang sama teman-teman bahwa itu Allah wujudkan, itu aja. Itu aja. Ya, ini semuanya titipan Allah semua kok. Nggak ada yang itu bukan milik saya, itu semuanya Allah. Dan luar biasa sih memang, Allah itu luar biasa. Itu apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini itu yang akan terjadi. Ya, Masya Allah ya. Oke, yuk optimis, harus optimis. Kenapa enggak? Masya Allah teman-teman. Saya dulu itu nggak nyangka loh, nggak nyangka saya bisa membeli rumah. Maksudnya sesuai dengan apa yang saya pikirkan dalam otak saya itu nggak kepikiran ketika saya memiliki uang setiap hari, memegang uang ratusan juta, malah saya nggak kepikiran. Yang ada dalam pikiran aku, yang ada dalam pikiran saya malah KPR lagi rumah loh. Dulu ya, saya pingin punya KPR lagi rumah, saya pingin punya cicilan rumah lagi, saya pingin nambah rumah lagi tapi dari cicilan. Itu dulu. Pingin buka cabang ya dari riba lagi dulu ya. Nah, tapi ketika saya itu rubah mindset saya, maka Allah memberikan yang lebih jauh banget dari apa yang saya impikan sebelumnya. Itu jauh, teman-teman. Jauh banget lah. Luar biasa, makanya Allah luar biasa ya. Amin ya Allah. Oke, teman-teman, kita tidak akan membahas tentang riba di sini. Nanti siang jam 1 kita bahas tentang riba ya. Oke, kemudian teman-teman, ya bagaimana agar kita tidak merendahkan orang lain? Ya, latih rasa syukur kita. Latih rasa syukur. Ketika teman-teman saat ini diberikan ilmu sama Allah, maka teman-teman syukuri dari ilmu yang teman-teman miliki saat ini. Jadi jangan kayak gini, jangan jadikan itu kesombongan. Maka orang-orang yang bersyukur dari apa yang Allah titipkan kepada kita, maka dia akan bermanfaat. Ya, akan bermanfaat. Jadi dia bukan kesombongan, bukan jadi lantas dia itu dengan memiliki ilmu dia merasa bahwa dia paling banyak ilmunya. Justru dia itu akan lebih semakin merunduk. Ya, orang-orang yang bersyukur, maka Allah akan memberikan, ketika orang-orang bersyukur, maka dia itu akan berterima kasih kepada Allah apa yang Allah berikan. Tapi masalahnya orang-orang yang dititipin sama Allah, kan kita harus sadar apa yang bisa kita lakukan dari apa yang Allah berikan. Maka ketika kita memiliki ilmu, misalkan teman-teman ini jadi guru, atau teman-teman itu memiliki ilmu apapun teman-teman, maka apa yang sudah teman-teman lakukan dari ilmu teman-teman yang Allah berikan? Ya, apakah teman-teman sudah bisa menggunakannya? Makanya teman-teman, apapun ilmu yang teman-teman dapatkan dari siapapun, dimanapun, silahkan disebar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, bersyukur. Nah teman-teman, ketika teman-teman itu misalkan sama Allah itu diberikan paras wajah, ganteng, cantik misalkan, diberikan paras wajah yang indah, maka jangan jadikan itu sebagai kesombongan. Ya, maka itu menjadikan perenungan buat kita. Dari apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan? Ya, jangan jadikan kesombongan. Apa titipan-titipan Allah yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita? Harta yang Allah titipkan kepada kita. Jangan jadikan kita kesombongan harta yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita diberikan kekayaan, di harta yang lebih, maka jangan merendahkan orang lain. Maka syukur, alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kesempatan, saya kaya, saya mau berbagi. Apa yang bisa kita lakukan dari apa yang Allah berikan? Kita diberikan kekayaan bukan untuk pamer-pamer. Itu ada tanggung jawab kita untuk kepada Allah, karena Allah berikan itu kepada kita. Maka apa yang bisa kita lakukan dari harta yang Allah titipkan? Kayak gitu, ya. Maka tidak ada kesombongan-kesombongan. Maka orang-orang yang seperti itu merasa bahwa ini milik Allah yang akan kembali kepada Allah kapanpun, dalam kondisi apapun. Kita tidak akan pernah tahu, ya. Banyak orang-orang memiliki harta, banyak memiliki orang-orang yang memiliki mobil, tiba-tiba kena banjir bandang, hilang semuanya. Ya, apa yang disombongkan? Kemudian, ya, bagaimana agar kita tidak merendahkan orang lain? Coba teman-teman, selalu husnuzon, ya, berbaik sangka kepada orang. Jangan suka merendahkan, jangan suka menilai. Misalkan nih, ada orang sedang bermaksiat, jangan selalu menilai. Maaf sekali, ini saya mohon maaf sekali lagi. Misalkan ada wanita saat ini bekerja, maaf, sedang bekerja, kemudian bekerja, ya maaf, mungkin jalannya bukan jalan yang benar. Kita tidak akan pernah tahu sebenarnya di balik itu ada apa di sana. Makanya teman-teman pernah nggak
Teman-teman pernah dengar nggak ada salah satu wanita ya yang dia itu maaf kerjaannya maaf sekali lagi ya dibilang haram. Tetapi pada waktu itu ada salah satu hewan, pernah dengar nggak teman-teman ini? Ada salah satu hewan yang pada waktu dia menolong hewan itu lagi kehausan air, maka dia ditolong. Setelah itu makanya ternyata itu yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Kita tidak akan pernah tahu. Ya, kita itu diberikan hidayah, kita ditolong sama Allah. Kita tidak akan pernah tahu. Makanya siapa tahu kita itu menyelamatkan semut di dalam gelas misalkan, ya. Siapa tahu itu yang akan menolong. Kita memberikan makan memberikan kucing makan, siapa tahu itu yang akan menolong. Kita mendoakan orang lain, siapa tahu itu yang akan menolong. Ketika kita banyak dosa saat ini, kita berbuat baiklah, gitu. Jadi jangan berburuk sangka kepada orang-orang yang sedang bermaksiat. Ada orang memiliki hutang, kita omong-omong kita rendahkan, dan memang dia memakai banyak hutang. Siapa tahu dia saat ini lagi banyak hutang, lagi ditagih-tagih hutang, tapi dia lagi hijrah dari riba. Dia itu dilelang rumahnya karena dia hijrah dari riba untuk Allah. Kan kita tidak akan pernah tahu. Cobalah berpikirlah positif. Jangan berpikir negatif. Ya. Kemudian, ya, doakan bukan merendahkan. Makanya tadi saya bilang, kalau melihat kekurangan orang lain, doakan. Doakan. Jangan suka merendahkan. Maka banyak orang-orang yang gampang ngomong, tapi sebenarnya dia ngomongin itu untuk nutupin kekurangan dia juga. Ini contoh. Ini ngomong yang sedang sehari-hari di dalam kehidupan kita. Udah jelas dia memiliki hutang. Tetangganya ditagih-tagih. Tapi untuk menenangkan dia, karena dia juga sama-sama punya hutang. Oh, dia juga ternyata sama kayak saya ya, punya hutang. Tuh. Ngomong orang lain, tapi buat nutupi kesalahan dia. Pernah nggak dengar kayak gitu? Atau mungkin teman-teman ada di sini? Oh, tidak. Saya kali bunda, nggak ada, nenek mah baik sekali. Saya akan suka ngomong bunda. Emang ngomong apa? Bunda mah sombong. Enggak. Emang kenapa sombong saya? Nggak pernah nanyain aku. Oh gitu ya. Ya nanti aku tanyain. Nenek. Iya bunda. Katanya neneknya kenapa sombong? Katanya aku nggak pernah nanyain nenek. Ngapain nanyain nenek? Biarkan aja. Nanti kalau ditanyain dia keluar bahaya, ngomong aja terus dia. Lagi di luar ya bunda? Ya di luar rumah. Tadi mati listrik jadi saya nggak di dalam. Ya jadi saya di luar rumah ini ya. Jadi biar agak-agak panas-panas gimana lah teman-teman. Tapi ada payung jadi aman. Kalau hujan ya sedikit kehujanan. Karena biasanya suka nyebrot gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman ya. Neneknya suruh duduk. Jangan. Bahaya. Doakan. Jadi orang-orang yang saat ini sedang bermaksiat, doakan. Yang sedang memiliki hutang, doakan. Yang lagi banyak masalah, doakan. Ini ada orang yang lagi banyak masalah sama keluarganya, sama suaminya. Ini mah direndah-rendahkan. Orang ini disuruh kayak gini, ngeyel. Dibilangin ngeyel. Nggak mau dengerin. Jangan kayak gitu lah. Ya. Jangan merasa bahwa dirinya paling benar. Jangan. Kemudian teman-teman, ini yang kelima teman-teman ya. Yang kelima, agar kita tidak merendahkan orang lain, maka kita harus muhasabah. Maka orang-orang yang suka muhasabah, insya Allah ketika nih teman-teman saat ini diberikan kekayaan sama Allah, diberikan harta yang lebih, insya Allah ya, bisa membawa hartanya dengan baik. Memiliki ilmu, teman-teman insya Allah bisa membawa ilmunya dengan baik. Dititipin, apapun Allah titipin ya, insya Allah itu akan menjadi kebaikan-kebaikan. Teman-teman semangat ya. Saya selalu digituin bun dalam kehidupan, biarkan aja Mbak Dian. Teman-teman, bun malah saya yang suka direndah-rendahkan sama orang lain, biarkan saja. Kalau teman-teman saat ini direndahkan, nanti akan dinaikkan sama Allah. Tenang aja, nggak masalah ya, nggak masalah ya. Jadi teman-teman ingat ya, kita semua itu sedang berjuang dalam hidup, sama-sama berjuang. Jadi jangan ukur orang lain dari penampilannya. Jangan ukur orang lain dari penampilannya. Ada kita mengukur penampilan, bun dia tuh kayaknya suka banget ya. Itu kalau kemana-mana dia penampilannya wah terus.
Nggak tahu, siapa tahu dalamnya dia rapuh, siapa tahu dia menutupi masalah-masalah dia dengan keceriaan dia, kan kita tidak pernah tahu, ya. Ya, jadi kalau orang-orang yang saat itu nanti jadi kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Kenapa ya dia itu orangnya bahagia banget padahal dia itu nggak keluar dari riba, boro-boro keluar dari riba, orang dia rentenir. Dia suka banget kayaknya jalan-jalan. Belum tentu dia suka jalan-jalan. Lagi jalan-jalan siapa tahu kakinya sakit. Lagi jalan-jalan siapa tahu ototnya tegang. Kenapa? Memikirkan ada yang belum bayar hutangnya. Orang rentenir malamnya nggak pernah bisa tidur tenang. Kenapa? Memikirkan besok mau nagih, yang ini belum bayar, yang itu belum bayar, menyiapkan kata-katanya kadang kasar-kasar, menyakiti orang lain. Emang enak? Nggak enak menyakiti orang lain. Ya. Ada orang-orang bun, kayaknya dia itu jarang banget sholatnya, tapi kenapa dikasih mobil, teman-teman. Yang menyelamatkan teman-teman itu bukan mobil nanti. Kalau teman-teman mau ikut sama dia, ya udah silakan. Tinggalkan sholat, pingin mobilnya banyak, tapi kalau meninggal, bukan mobil itu yang menyelamatkan. Amal ibadahnya gimana? Ya kalau meninggalkan sholat, ya selesai sudah, teman-teman, mau gimana? Yang kita menemani kita itu bukan mobil, bukan harta, ya. Tapi amal kebaikan kita. Nah, mereka yang meninggalkan ibadah, maka itu namanya istidraj. Istidraj itu orang-orang yang meninggalkan ibadahnya, ya, tidak menjalankan perintah Allah, dia dikasih kekayaan harta sama Allah, itu namanya godaan istidraj. Mobilnya tidak bisa menyelamatkan dia di akhirat, tidak. Ya. Direndahkan, dibilang miskin, gak apa-apa. Kalau teman-teman dibilang miskin, teman-teman bilang kayak gini, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya dibilang miskin. Alhamdulillah ya Allah, nih saya, ya Allah, Engkau akan balikan keadaan hamba ya Allah, menjadi orang yang lebih baik, yang kaya raya, yang dermawan. Biarkan aja. Orang bilang miskin kan hanya penilaian, ya, hanya penilaian mereka. No komen, no mikir, no jengkel. Udah 3N terapkan dalam kehidupan kita. No jengkel, ya, no mikir. Jangan pikirkan, jangan jengkel, jangan komenin. Orang mau bilang, saya mau bilang miskin kayak pelit kayak mau bilang apapun lah, terserah mereka aja. Nggak usah teman-teman mikirkan orang lain. Emangnya kita hidup dari mereka? Nggak. Ya, justru kita harus menjaga badan kita. Karena yang mensupport usaha kita, yang mensupport ikhtiar kita, yang mensupport kita sehari-hari, yang nemenin kita dagang, yang nemenin kita makan, ya, yang menemenin kita masak, yang nemenin kita cuci piring, cuci baju, ini badan kita. Ya. Gitu caranya. Jika dipermalukan bos di depan orang banyak dan tidak dihargai, tidak apa-apa. Allahumma layyin liqalbi. Di depan bos nggak dihargai lah, saya kurang gimana? Di depan media sosial 5.000 pertemanan di media sosial saya, itu tahu semua ketika saya di share, saya nggak pakai baju, bayangkan, ya. Mukanya muka Nafisah, badannya nggak pakai baju, dikasih kata-kata yang negatif. Seluruh kontak saya itu disebar, seluruh kontak saya disebar. Saya dipermalukan kayak gimana? Teman-teman dipermalukan di depan, di sama bosnya, dipermalukan di depan orang, nggak masalah, udah biarkan. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakan hatiku biar aku tidak marah kepada mereka. Sahabatku, ingat ya, dimanapun kita berada, orang-orang nggak semua suka kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Siapkan hati kita. Siapkan hati kita. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tidak suka kepada kita, hati kita sudah kuat. Udah biasa, biarkan aja. Orang mau ngomongin saya, terserah lu aja lah. Lu mau bilang apa? Saya mah, yang penting mah saya mah ke depan lebih baik. Ngapain teman-teman memikirkan mereka orang-orang yang merendahkan kita? Karena ya itu tadi bilang, orang-orang yang merendahkan kita, belum tentu dia lebih baik daripada kita. Tapi cukup kita yang tahu aja di dalam diri kita. Kita yang bisa mengukur. Kalau kita sama-sama merendahkan mereka, menjelekkan mereka, berarti kita sama dong dengan mereka. Janganlah jadikan sama seperti mereka. Jadikan kita orang-orang yang bernilai, memiliki value, memiliki kelebihan, yaitu orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang.
ketika dihina, dicaci maki, difitnah, teman-teman tidak akan kelihatan gelisah. Itulah orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Soul memiliki jiwa yang tenang, tidak pernah bisa dinilai sama orang. Ketika teman-teman disakiti sama orang, atau mungkin teman-teman digibahin, teman-teman gak kelihatan sedih-sedih, gak kelihatan teman-teman mukanya cemberut, happy aja. Padahal malamnya teman-teman itu menghamparkan sajadah, mengadu kepada Allah, menangis, meneteskan air mata. Mereka tidak pernah tahu. Tapi ketika di depan mereka teman-teman itu nggak usah kelihatan. Bisa dinilai, tuh kemarin dia marah-marah gara-gara saya marahin. Oh marah-marah, berarti dia pemarah, dinilai sama orang lain. Oh dia nangis gara-gara saya kemarin marahin dia. Oh dia nangis, bendul tuh mukanya, berarti kayaknya dia melihat status saya tuh, dia bendul tuh mukanya tuh, matanya bendul. Oh bisa dinilai kita itu baperan. Pokoknya jangan sampai kita dinilai sama orang. Ya, saya selalu dizolimi orang-orang yang dizolimi teman-teman, itu doanya mustajab. Tapi jangan mendoakan orang-orang yang menzolimi kita dengan doa-doa yang tidak baik. Di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18 teman-teman, jangan sombong di bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah tidak suka. Ya, kenapa dinilai sama orang jelek teman-teman, orang-orang yang membenci kita? Ya, belum tentu karena dia melihat keburukan kita, tapi ada orang membenci kita karena dia tidak mau melihat kita baik di mata orang lain. Cakep nggak teman-teman? Ayo, cakep bunda. Ya seperti nenek, cakep sekali nenek. Iya, aku cantik ya bun. Biarkan aja nenek dibilang cantik aja lah, biar seneng, biar nggak gangguin. Iya, ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, membenci kita, bukan karena kita jelek, bukan karena keburukan kita, tapi bahkan justru karena kebaikan kita, mungkin karena dia melihat kesuksesan kita. Maka ketika kita sukses, ketika kita itu ada kebaikan, maka mereka itu tidak mau melihat kebaikan kita dilihat sama orang lain. Ya, oke? Udah biarkan aja, orang mau bilang apa, ayo jaga diri kita. Jangan sampai hati kita tersakiti dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Udah jadi jiwa yang tenang, ya. Paham teman-teman? Seperti itu ya. Ingat ya, Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong ya.